Horas madihita amang dot taminang saluhutna dohot naposobulung remaja pe. Di bagasa partikian nanilehon itu hatta dihita muse bolas marpungu patupa partangyangan manang sermonuik. Lahom mamuhai martangyang nahohom mahita. Amin. Terpuji Tuhan tamarhiti edin nomor 565 ayat 1 ayat 4. Mara hite goar ni dia bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumopa langit dohot tanaon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, manguludo binahen ni parsihohoton na marhapor seaon. Alay anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung, na marpungu dohami dison mangido tuho sian nasa rohanami, saitabay mahaporsyon nami, jalasay para gugui hami, asa tarulahon hami parange na denggan, songon na pinangido ni roham sian hami, sayramoti hami, rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Barita nauli nagabe patujolo ni barita nauli di hitam na tersurat di buku 2 Musa manang Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga ayat 9. 2 Musa 20 ayat 1 rodi ayat sia hujahama di bagasan bahasa Indonesia. Keluaran pasal 23. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu
atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ido sahatna martua doha akan mengulihatan debata dohot na peusa. Amin. Mari edita nomor 25 ayat sada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di persekutuan Sermon Week malam ini firman Tuhan menyapa kita sekalian, dipetik dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan, mari kita simak secara bersama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, topik minggu kita adalah membenci suap dan korupsi. Membenci suap dan korupsi. Mendengar topik minggu ini, saya pikir Bapak Ibu tidak asing lagi dengan istilah suap dan korupsi. Secara umum negara kita ini sampai detik ini masih bergumul tentang persoalan bangsa di seputaran suap dan korupsi. Masih belum bisa kita katakan negara kita ini bersih dari praktek suap dan korupsi. Memang efek negatif dari suap dan korupsi dalam berbicara tentang kenegaraan itu sangat buruk pengaruhnya bagi perjalanan suatu bangsa, sangat buruk sekali. Kemajuan suatu negara akan terkendala, kesejahteraan masyarakat juga akan terkendala, pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat juga akan terkendala karena praktek suap dan korupsi mengakar, bertumbuh, menjalar di suatu negara. Jadi bisa kita katakan Bapak Ibu, kalau negara kita ini masih bisa dibilang memang ada perbaikan, tetapi masih lambat. Belum cepat, belum bisa kita katakan kita bisa puas dengan keadaan negara kita. Salah satu penyebab utama adalah suap dan korupsi. Ini menjadi penyakit musuh bangsa yang harus diatasi supaya negara ini bisa bertumbuh dengan baik, negara ini bisa berkembang dengan baik ke depannya. Kita doakanlah Bapak Ibu, semoga persoalan ini bisa diatasi oleh para aparat hukum kita di negara ini, dan kita sama-sama berjuang tentang ini. Nah, di firman Tuhan ini yang telah kita dengar, kisah tentang Ananias dan Safira. Ini juga tentang suap dan korupsi. Di jemaat mula-mula, belum lama jemaat Tuhan terbentuk. Itu makanya disebut jemaat mula-mula. Jadi belum lama, masih berupa mengawali atau seperti bayi baru lahir jemaat mula-mula. Tetapi praktek suap dan korupsi sudah terjadi yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kala itu
Cara hidup jemaat mula-mula memang sangat luar biasa. Mereka jemaat yang sudah ikut Kristus Yesus, baik itu miskin, baik itu kaya, kala itu ada satu pemahaman di tengah mereka bahwa seluruh kekayaan itu adalah milik bersama. Jadi tidak ada di sana waktu itu, ini milikku, itu milikmu. Bukan. Cara hidup jemaat mula-mula sangat unik. Baik itu orang kaya, orang yang hidup menengah, atau orang miskin terbawah, sama-sama memiliki harta, sama-sama memiliki. Nah, Ananias dan Safira ini menjual, awalnya sangat baik, niatnya sangat baik, menjual tanahnya untuk diberi kepada para rasul, karena ini milik bersama. Jadi mereka menjual tanahnya kala itu untuk nanti hasil penjualan akan diberi kepada para rasul dan agar semua menikmati. Ternyata sebagian hasil penjualan itu disembunyikan oleh Ananias dan Safira. Mereka bersekongkol, suami istri ini, hasil penjualan tanah itu mereka simpan atau mereka sembunyikan. Sebagian lagi mereka beri kepada para rasul. Tetapi Petrus tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi, karena mereka berdua suami istri ini mendustai Allah, dan hukumannya sangat bisa dikatakan mengerikan. Mereka mati seketika ketika Petrus mengingatkan dan sudah mengetahui persoalan ini. Safira dan Ananias mati seketika karena mendustai Allah. Nah, apa yang mau kita lihat Bapak Ibu? Seperti di awal saya sebut tadi, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berharap di setiap kehidupan kita, baik keluarga, baik lembaga, baik gereja, baik masyarakat, baik negara, kita sangat membenci suap dan korupsi. Sesuai juga dengan firman Tuhan ini, itu saya maksud. Firman Tuhan juga mendorong supaya siapapun umat Tuhan bersih, hidup jujur, jauh dari praktek suap dan korupsi. Firman Tuhan ternyata sudah lama mendorong ini. Dan bahkan lebih jauh lagi sebelum Ananias dan Safira, kalau kita baca di Perjanjian Lama ada juga praktik yang sama. Kalau kita ingat tentang Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, mereka juga melakukan praktik yang sama. Imam Eli itu imam besar, dia dipercaya mengurus bait suci di Shilo. Tetapi anaknya tidak seturut seperti ayahnya Imam Eli. Setiap persembahan yang diberi ke bait kudus, Hofni dan Pinehas mengambil bagiannya, memakan yang terbaik untuk mereka sendiri. Itu juga praktek mengambil yang bukan bagiannya, korupsi sebenarnya. Walaupun tidak berupa uang, tetapi berupa persembahan-persembahan yang diberi oleh jemaat ke bait kudus. Hofni dan Finehas anak Imam Eli memakannya untuk mereka, menikmati untuk mereka. Dan Tuhan marah dan menghukum mereka berdua. Jadi bukan hanya Ananias dan Safira, jauh hari juga di Perjanjian Lama Allah sangat membenci praktek-praktek seperti ini, suap dan korupsi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita masih ingat, karena ini kita tidak perlu terlalu jauh berbicara terlalu jauh atau berbicara tentang negara ini, tidak. Kita berbicara dulu tentang jemaat, karena ini tentang jemaat. Ananias hasil penjualan tanahnya untuk diberi kepada rasul, supaya rasul menggunakan penjualan itu untuk kebutuhan jemaat. Tetapi mereka menyembunyikan sebagian harga hasil penjualan itu. Nah, kita tidak perlu terlalu jauh berbicara tentang negara, kita dulu tentang jemaat ini. Kita masih ingat khotbah minggu yang lalu juga tentang persembahan.
ibadah dan persembahan. Diangkat firman Tuhan dari Markus 12 tentang seorang janda yang miskin memberi persembahannya ke Bait Kudus 2 peser, 2 perak. Itu yang terbaik dari jadi beri persembahannya kepada Tuhan. Saya katakan di khotbah minggu kemarin, Bapak Ibu, saya tidak meragukan Bapak Ibu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Melalui firman ini sebenarnya kami yang merenung, saya katakan begitu. Kami yang bekerja di Bait Kudus ini, terkadang kami salah memakainya. Kami salah menempatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Itu sebenarnya persoalan. Jadi dikaitkan dengan persembahan orang janda miskin itu, seharusnya kami melihat persembahan yang dikumpulkan oleh gereja ini, di antaranya ada dari janda miskin. Makanya kita memakai persembahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan tulus dan jujur untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini sebenarnya mengingatkan, bukan hanya kebetulan pula tentang jemaat, tentang gereja. Kita harus jujur juga, memang persoalan-persoalan seperti ini kita temukan juga. Bahkan pada saat hari ini kita temukan itu. Para hamba-hamba tidak jujur. Para hamba tidak menempatkan sesuai dengan kegunaannya persembahan yang diberi oleh jemaat, yang diberi kepada Tuhan. Nah, ini semoga saya yakin sekali Bapak Ibu akan selalu ada perbaikan-perbaikan ke depan. Percayalah. Jangan sampai putus kepercayaan kita kepada gereja. Dan memang gereja harus diperbaharui supaya ini kokoh, supaya jangan ada suap dan korupsi di dalamnya, supaya persembahan bagi Tuhan itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada 2 buat kita melalui firman ini yang mau saya tekankan. Yang pertama adalah, marilah kita syukuri apa yang ada. Cukupkanlah kebutuhan kita atas apa yang ada. Beberapa penelitian, kenapa sih terjadi korupsi? Karena memang tidak mau bersyukur. Karena selalu ingin mendapat lebih. Dia sudah dapat, tapi kurang bersyukur. Dia mau lebih lagi, sehingga terjadilah korupsi. Jadi melalui firman ini Bapak Ibu, yang pertama adalah syukurilah apa yang ada saat ini, dan cukupkanlah itu untuk dirimu. Ya, cukupkanlah. Itu salah satu sikap supaya kita bersih dari suap dan korupsi. Ya. Saya dengar juga dari penelitian, kenapa terjadi korupsi? Karena dorongan istri. Ada juga begitu ternyata, ini unik. Jadi istri melihat, aduh gajimu Pak kurang itu, ambillah gitu kan. Nah, jadi itu karena tidak mensyukuri apa yang ada. Jadi melalui firman yang pertama, syukurilah dan cukupkanlah hidupmu atas apa yang ada sekarang. Pasti bisa, pasti cukup, dan kita pasti bahagia dengan itu. Ya tentu saja bahagia karena tidak ada beban. Kita hanya memakan yang kita terima. Ya. Kita tidak memakan yang bukan bagian kita. Kalau kita memakan yang bukan bagian kita, tidak bahagia karena selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan. Tetapi ketika kita makan dari atas keringat kita, jerih payah kita, sangat-sangat bahagia sekali. Walaupun itu sederhana. Jadi yang pertama begitu ya, cukupkan dan syukurilah apa yang ada saat ini. Yang kedua, melalui firman ini, semua orang memang selalu ingin memiliki. Tidak salah seperti itu, tidak salah. Silakan bercita-cita, silakan ingin mengambil yang besar, silakan. Tetapi bekerja keraslah, ya. Saya yakin sekali, bekerja keras, gigih, berjuang, kamu akan mendapatkan yang terbaik untuk kamu nikmati. Tidak perlu bypass, mengambil yang bukan milikmu. Seharusnya itu milik orang lain. Itu bypass namanya, itu bukan bekerja keras.
Ya, saya bukan melarang kita menikmati yang luar biasa bagi hidup kita, bukan. Tetapi bekerja keraslah. Itu hasil dari perjuanganmu. Itu hasil dari jerih payahmu. Hasil dari doa-doamu. Kau nikmati kekayaan. Kau nikmati sumber-sumber kebaikan dari Tuhan. Jangan korupsi, jangan dusta atau suap di tengah-tengah hidup kita. Hanya dua ini Bapak Ibu yang bisa kita petik untuk menjauhkan kita dari praktek suap dan korupsi. Mensyukuri apa yang ada, bekerja keraslah, berjuanglah, gigih mencari jalan-jalan kehidupan dan nikmatilah hasil jerih payahmu. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah atas kesempatan di malam yang penuh damai ini. Kami jemaat-Mu boleh bersekutu di rumah kami masing-masing sembari beribadah, memuji Engkau melalui kidung yang agung dan mendengar firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diajar dan Tuhan juga mengkehendaki demikian, supaya kami membenci suap dan korupsi. Kami awali hidup kami membenci suap dan korupsi dari diri kami sendiri, dari keluarga kami, dari gereja kami, dari dimanapun kami berada. Sehingga kami rindu Tuhan, secara umum negara kami ini yang sedang berjuang pada saat ini melawan praktek suap dan korupsi yang menyengsarakan, memperlambat kemajuan negara kami. Engkau membenci itu Tuhan, membenci praktek suap dan korupsi. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk berlaku hidup jujur. Melalui firman-Mu kami memetik hal yang baik, supaya kami mensyukuri apa yang ada, mensyukuri yang telah Engkau beri untuk kami nikmati. Dan Engkau juga memberi kesempatan kepada kami memakai waktu yang ada untuk bekerja keras, gigih, dan berjuang. Dan kami bercita-cita tentang hal-hal yang besar. Itulah Tuhan yang Engkau kehendaki yang harus kami jalani. Janganlah sampai terjadi seperti Ananias dan Safira. Mereka menyembunyikan hasil penjualan untuk diri mereka sendiri, mendustai Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin gereja-Mu ini akan selalu Engkau perbaiki. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang kudus, memperbaharui hati jiwa kami seluruhnya, memperbaharui jemaat-Mu, memperbaharui para hamba-Mu, supaya semakin hati-hati, supaya semakin tulus Tuhan memakai segala harta yang ada dalam gereja-Mu, jauh dari praktek suap dan korupsi. Itulah yang Engkau kehendaki Tuhan untuk kami lakukan. Beri kami hikmat dan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkenanlah Engkau kiranya Tuhan dengan sermon kami ini. Kiranya nama-Mu selalu semakin mulia, karena hidup kami memakai waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Amin. Sebelum doa syafaat, kita bernyanyi buku ND nomor 255 ayat 1.
martangiang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami para siroha parholong doho di bagasan Kristus Yesus nang makokop kami. Dohot pangajarion ni todim na toktong mga rata-ratai ngulu nami laho majalo hatam na badiyay sahat rodi bornginon dina dipatupa huriam sermon wek. Ali Tuhan Jehovah mauliate mah dibarita nauli naung sahat Tuhami. Toktong gabi dalan nami may Tuhan mangiahi hasitongan hati goran mangiahi lomoni roham ay dangadong nabuni di hadapanmu nabadiyay. Ali Tuhan Jehovah saya patao mahami siyan rohana bulus na tulus dohot na marpanatap biar midaho napesahat tutongani bagas jorom say patiu roha pikiran nang toddi nami asa toktong uyay hami lomoni roham molotuk peado kucalo hami akaragam ni pasu-pasum dalan nami may Tuhan patol hason dohot pahot ton lumobi pasong jokon narikotu hahe bangon ni harajaon mo di portibyon udang loas sali Tuhan hadirion nami mana modikon akka pasu-pasum toktong may patuduhod di rohanami asa ukap rohanami laho pasahaton na muli na duminggan tuadopanmu marhite huriam. Ali Tuhan Jehovah udang loas sami di bagasan na niguguan ni sibulis roha pikiran nami nang loas sami Tuhan lilu hinorhon yakka odeng di hasianganon toktong mapatuduhod di hami roha na marsiohot na marsitutu laho patupahon na dinggan na mulii tuadopanmu nabadiyah. Ali Tuhan Jehovah saya pasu-pasu maruas ni huriam diganup inganan nabi jala gonggomi Tuhan asa si sadaroha si saurdot sa pikiran ama dohot ina ditongani bagas laho patupahon nadinggani ditongani huriam. Ali Tuhan Jehovah saya paholang nang diri nami inorhon yakka arta ni portibyon gabi margabus sami ngabi uliay hami ho almarhiti jamita di bornginon parsiohoton parsitutuon na takasyak kadirion nami laho mangulahon na hobartulo maniroham jala patauho kami manguluyho unang biar rohanami hinorhon ni akka artani hasyanganon pasu-pasu ma Tuhan ngulu nami ganup asa saurdot ama ina ditongani bagas laho mangyahi lomoni roham unang saurdot hami Tuhan ditongani keluarga lau manibil siad dalam munasitongi. Ali Tuhan Jehovah pasu-pasu akka ruas ni huriam dia ulaun nasidabe dongani jala parbisuhi dohot akka parsikola pe molotuk pe hinorhon ni pandemik COVID 10 siaon nasotar bahed dope Tuhan tatap muka rab dohot guru ara murid pasu-pasu ma Tuhan parsiajaran nape marhite online sehoma na maukap pangatusion dia kayanakon ni huriam na marsikola. Ali Tuhan Jehovah dohot ni narikot si pariahan si hobasa di huriamon pe pos rohanami ho na majuluani dohot na patiurhon akka sakap program ni huriam tutiki na mangihut homa nama masu-masu parhalado rabdohot ruas ni huriam
songoninang keluarga ni parhalado pe asa margogo Tuhan saluhutna kanau kinokok mi pahebakon sangap di gowarmu di tongani portibion ale Tuhan Jehovah kuda ngaka hahurangan nami kuda ngaka hagaleon nami urasi Tuhan hamis yanaka dosa pangalasion nami asi maroham jaloma tangiang soba elek nami marhite Kristus Yesus si palua jala si pangulu hami amin. Di paradiham mesetongan di bagasta nalaho mangulu tangiang manang ama manang ina dos doi dot yanak kopet. Tapuji Tuhata marhiti editan nomor 610 ayat sada. Di nomor 757 ayat sada dot ayat 2 laos tapasahat mapeliata. Tapa ujung ma parpunguatta tatang yakum ma peliatta. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salu silon lehon nadinggan doho nasa uli basa na mauli utus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uwap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu perhaseang hami pilihanon.
patibuluhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silolehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita martangiang ditangiang na pinodahon ni Tuhan Yesus. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saot malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, say samado sanami songot panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togyo tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, lot hagugun, rodia sangapos sa leling niling na. Amen. Saya didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amatta dohot parsauran ni tondi parbadia mahamu saluhna olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Satu horas soborginon tuhamuna amanami inanami naposobulung remaja omma obas parpudi pakobasion partangyangan wik manang sermon wik naboy huhobasi hami di tonga-tonga ni huriata di HKBP Badung Timuron alana di tanggal 2 hari Minggu on hobas mahami sen huriata paberhaton ni huriata mahami tunyana pakobasion nabi ganuk na maragami na marserak di sisik ni tanon na pinatupan itu hatta di bahania tuhamuna amanami dot inami saluhutna ruas ni huria hakai Badung Timur diaka na hurang pakobasion nami marhite-hite partangyangan wik manang sermon wik terlumobi ma dung masa pandemi COVID-19 udang dora aka hagaleo disi sai akan nauli ima putih hamuna nagabe haulion ni parsarata mai tuhatama na pasikopos saluhutna parsarata diaka partikian nang boy tabolus di horasi mahita di tongan di bagasta manang di dia pehita maringan marsada-sada di pasikop tuhatama saluhutna laos tahoras soma borginon horas tuluhali horas